Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abu Qasim dari Prodi PAI semester 2B, NIM 023 011 0070. Di sini saya akan memaparkan materi perihal manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki sifat-sifat yang unik dan membedakannya dari sifat yang lain di bumi dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya. Manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan individu lainnya. Sejak lahir hingga kematiannya, manusia selalu berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda-beda, di mana interaksi sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda, baik itu ciri fisik maupun ciri psikisnya. Tidak mungkin seorang manusia memiliki ciri khas yang sama persis dengan orang lain. Bahkan seorang yang dikatakan kembar identik pun pasti memiliki ciri khas yang berbeda, seperti dari sidik jarinya. Keunikan dan ciri khas masing-masing orang itulah yang dijadikan faktor pembeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Kehidupan sosial manusia. Manusia sebagai makhluk individuan sosial tidak dapat hidup sendiri. Dari proses sosialisasi sejak lahir hingga dewasa, manusia terlibat dalam berbagai bentuk komunikasi dan bentuk sosial. Keterlibatan dalam kehidupan sosial menjadi penyeimbang bagi perkembangan individu, di mana kehidupan bersama antar manusia berlangsung dalam berbagai situasi dan pola komunikasi yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Lingkungan hidup dan interaksi sosial. Manusia sangat bergantung pada lingkungan hidupnya. Lingkungan yang rusak dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia oleh ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberlangsungan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kearifan dalam mempertahankan lingkungan. Adapun peran agama dan ekonomi dalam kehidupan sosial. Agama mendorong manusia untuk bekerja sama dalam kegiatan ekonomi dan membangun masyarakat yang teratur. Sistem bagi hasil dan aturan yang diatur dalam ajaran agama menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam interaksi sosial. Pentingnya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis antara individu, kelompok, dan masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia saling mempengaruhi dan memenuhi kehidupan fisik, rohani, dan psikologisnya. Interaksi sosial juga menjadi faktor pendorong dalam dinamika sosial yang membentuk pola hubungan timbal balik dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalani hidupnya sendiri, bahkan memenuhi kebutuhannya. Manusia memerlukan manusia lain untuk membantu, tahu saling atas dasar semua hal. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Di sisi manapun, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu akan ada pengaruh positif maupun negatifnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melakukan segala aktivitasnya seorang diri. Manusia butuh manusia lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai anggota masyarakat, manusia akan berkaitan dengan orang lain. Manusia hidup bersama orang lain, itu berarti manusia tidak dapat melakukan tindakan sesuka hatinya karena ada orang lain yang menilai perilaku seorang manusia. Baik buruknya perilaku manusia ditentukan juga dari faktor lingkungan sosialnya, terutama lingkungan keluarganya, karena keluarga merupakan dasar seorang anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah wadah pertama yang menanamkan nilai moral seorang anak, maka sikap dan perilaku seorang anak
adalah cerminan dari bagaimana anak tersebut dibesarkan dalam suatu wadah keluarga untuk berkelangsungan hidupnya di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.